tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Iya, masih dari gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, masih di tamu kita atau sudah kedatangan tim vaksinasi COVID dari Puskesmas Tanjung Enim khususnya. Iya, nih kalau tadi udah kita bahas beberapa jenis-jenis dan mengapa kita harus tujuan vaksinasi COVID ya berbeda ya dengan itu ya. Dan sempat juga bahwasanya ibu hamil nggak boleh. Terus tiba-tiba muncul lagi boleh terus ada perkembangan. Nah, untuk dari sekian banyak yang sudah divaksinasi, berapa persenkah untuk ibu-ibu hamil yang sudah divaksinasi? Iya, boleh sama Mbak Ocha? Ya, untuk ibu hamil divaksinasi sebenarnya masih sedikit, Mbak. Masih sedikit? Iya, mungkin karena ketakutan. Tapi kita sih henti-hentinya selalu sosialisasi. Kita selalu melalui promkes kita yang di Puskesmas Tanjung Enim menghalu-halukan kepada ibu hamil bahwa untuk ibu hamil memang dulu sih belum ada untuk vaksinasinya, tapi sekarang sudah dibolehkan itu untuk usia di atas 13 minggu. 13 minggu. Minggu kehamilan. Maksimum di usia kehamilan 33 minggu. 33. Iya, jadi itu batas pas selama ibu hamil. Jadi kalau untuk persenannya palingan kita dalam 1 bulan tuh paling ketemunya 3 atau 5. 3 atau 5 ibu. Iya, yang ibu hamil yang divaksin. Nah, setelah divaksin untuk observasinya tidak terjadi sesuatu ada hal-hal yang fatal, tidak ada kan? Alhamdulillah kalau untuk keluhan masih sebatas ringan. Masih hanya sekitar pegal-pegal di tangan, nyeri di bagian lengan sebelah kiri, enggak ada yang namanya demam. Iya. Enggak ada yang namanya dia tambahan keluhan mual muntah, enggak ada. Enggak ada ya. Ya, semuanya aman. Mungkin ada yang awal banyak yang mengatakan abis divaksin kamu jangan kemana-mana. Abis divaksin udah pulang ke rumah istirahat. Nah, apakah benar mitos itu? Ada yang termasuk teman saya sendiri pada saat kami divaksin tidak mengindahkan. Jadi ada beberapa yang habis vaksin mereka melakukan perjalanan keluar seperti keluar dari Tanjung Enim, terus sempat terjadi sesuatu dia sampai sedikit keliaran harusnya dibawa ke UGD tapi itu ringan. Maksudnya itu apa memang mempengaruhi harus stay di rumah sebelum vaksin, apa tidak ada pengaruhnya sih? Seperti itu? Boleh, Dok? Jadi ya, vaksin itu ada gejala ya, gejala yang ditimbulkan. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, ada yang gejala berat. Rata-rata untuk vaksin ini gejalanya ringan sampai sedang lah ya, jarang gejala berat. Gejala berat itu misalnya shock anafilaktik, artinya orangnya pingsan, sesak napas, kemudian alergi berat ya, itu jarang. Nah, untuk reaksi ringan sampai berat itu juga tergantung daya tahan tubuh masing-masing ya. Sementara kita kan tidak bisa memastikan ya apakah nanti gejala yang akan timbul di kita itu apakah masuk dalam kategori gejala ringan atau sedang ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh sebetulnya juga dengan vaksin yang disuntikan. Kalau vaksin disuntikan itu jenisnya kayak Sinovac, di mana vaksin ini didapat dari vaksin yang dari virus yang dimatikan, biasanya hampir tanpa gejala. Gejalanya gejala ringan karena virusnya sudah mati. Ya, jadi efek yang ditimbulkan tidak terlalu, efek samping ditimbulkan tidak terlalu berat. Nah, sementara kalau dari produk-produk yang lain itu ada yang dari messenger, RNA atau protein dari virus itu sendiri. Nah, makanya akan menimbulkan gejala reaksi, ada yang demam, ada yang nyeri dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang ketika kita habis divaksinasi sebaiknya melakukan istirahat, dalam arti kalaupun juga bekerja, artinya dalam posisi bekerja ya tidak melakukan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi ya, atau keluar membawa kendaraan. Jadi kalau sekadar cukup di dalam ruangan ya silakan lanjut. Tapi kalau misalnya untuk kegiatannya yang memerlukan konsentrasi penuh, sebaiknya memang istirahat dulu karena selang beberapa biasanya reaksi dari obat itu kan macam-macam. Ada yang langsung, ada yang butuh proses, butuh waktu. Jadi kalau misalnya demam, sudah pasti kan kalau kita demam saja, kalau misalnya
misalnya itu muncul ataupun nyeri, itu kan mengganggu pekerjaan misalnya untuk operator misalnya yang memerlukan konsentrasi. Kalau dia demam pasti bawaannya pusing, ya badan lesu, lemes. Nah itu kalau dia tidak diistirahatkan memang akan mengganggu produktivitas kerjanya dan beresiko untuk terjadinya nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada muncul gejala lain padahal belum tentu itu akibat dari vaksin. Padahal itu adalah gejala ikutan yang timbul akibat dari bukan vaksinnya. Jadi kadang-kadang ada orang misalnya pingsan atau apa padahal sebetulnya bukan karena vaksinnya tetapi akibat tadi aktivitas dia yang bekerja sehingga menimbulkan gejala yang lain yang bukan ditimbulkan vaksin. Jadi saran saya memang baiknya seperti itu, seketika habis divaksinasi baiknya lihat kondisi kita, fisik kita, kemudian pekerjaan kita apa. Kalau memang kira-kira memang membahayakan, membutuhkan konsentrasi, baiknya istirahat dulu ya. Oke, makan tetap makan yang bergizi, cukup gizi gitu ya. Kemudian tetap protokol kesehatan yang dipesankan. Jadi jangan mentang-mentang sudah vaksin lupa prokesnya ya. Sekarang anak muda kan dok ya namanya biasa aja gue gitu divaksin juga orang cuma cus doang terus dia balik ke rumah. Nah, satu lagi untuk yang lansia yang hipertensi yang punya komorbid, obat vaksinnya itu diteruskan dilanjutkan. Nah, yang mitos yang masih ada adalah ketika mau vaksin kadang-kadang dia tidak minum obatnya. Oh seperti itu dok. Iya, obat tidak diminum. Jadi misalnya lansia hipertensi atau lansia dengan diabetes mellitus, dia karena mau vaksin takut katanya nanti obatnya bebarengan dengan obat vaksin dengan vaksin tadi obat dan minum. Padahal takutnya nanti ketika obat hipertensi tidak diminum justru malah menghalangi proses vaksinasi sendiri. Kalau misalnya dia harusnya pagi minum obat atau malamnya minum obat tidak minum, ketika dia pagi vaksinasi malah tensi malah meningkat. Akhirnya harusnya dia siap vaksin hari itu malah gagal karena tekanan darah jadi naik. Jadi saran saya adalah untuk orang-orang yang dengan komorbid atau penyakit-penyakit rutin yang perlu obat memang kontinu, tetap harus minum obat. Ya, jadi vaksin tidak menghalangi. Vaksin boleh untuk penderita komorbid dan penyakit-penyakit yang lain, asal dengan catatan sudah mendapatkan rekomendasi dokter, sudah minum obat teratur, ya, dalam kondisi yang stabil, silahkan divaksinasi. Malah orang-orang inilah yang harusnya mendapatkan prioritas utama untuk divaksinasi COVID. Iya, karena untuk daya tahan tubuh mungkin sudah mulai berkurang ya dok ya. Iya. Jadi buat para lansia khususnya mungkin sempat ragu, tolong tidak mendengarkan kiri kanan gitu. Kita alangkah lebih baiknya kita memiliki tim kesehatan. Apa guna sedikit kita guna mereka itu adalah tempat kita bertanya yang tepat gitu. Betul Pak Gani ya? Betul. Pak Gani mah siap gitu ya Pak Gani ya. Jadi siap untuk memberikan edukasi tentang vaksin sendiri. Jangan mendengar kalau saya demam, saya sempat seperti itu dok. Ya mungkin dokter Mesos tahu saya betapa histerisnya saya. Iya, ada ketakutan itu. Tapi akhirnya kita terus mencari informasi. Ke sini, ke sana, ke sini. Oh ternyata ada gejala yang sama, terus aman. Ya kenapa tidak? Makanya itu kita tanyakan informasi yang jelas. Jangan kalau aku demam aku ini ya belum tentu dengan si B atau si C gitu loh kan. Aku alergi, aku udah mau aku alergi. Sudahlah, udah usah kita ngeri ini ada cacang. Jangan bertanya sama itu ya para kance. Kita punya tim kesehatan, kenapa tidak kita tanyakan orang-orang yang berkompeten. Iya, seperti ada Mbak Ocha, makanya itu tadi kesananya udah langsung, itu Mbak Ocha yang kemarin ke radio ya. Kalau dokter Masara, ya dokter cantik yang udah 2 kali nih ke radio. Kalau Pak Gani ada di mana-mana secara kita pun di sini kemarin sempat ya Pak Gani ya untuk vaksinasi di bawah ya di gedung GSG ya, betul ya. Boleh mic-nya Pak digeser. Di GSG ya Pak ya? Iya benar. Berapa lama kita untuk di GSG kemarin? Itu dilaksanakan untuk membackup dari Rumah Sakit Bukit Asam karena vaksin gotong royong sehubungan dengan masyarakat Lawang Kidul berbondong-bondong, jadi takut kewalahan. Iya. Jadi kita siap membantu kebenaran kita dapat pada saat itu 2 minggu persis ya berturut-turut untuk sampai targetnya khususnya ada serbuan vaksinasi. Iya, bahasa serbuan vaksinasi. Serbuan vaksinasi itu ya. Pak Gani ya. Kita harus menyelesaikan menghabiskan 2.500 vaksin. Wow, jadi pada kesempatan itu alhamdulillah tim vaksinator kita diturunkan.
termasuk di GSG. GSG ini ya. Ya, di GSG ini bersama. Ada berapa orang? Ya waktu itu bawa banyak, cukup banyak. Cukup banyak, kita 12 orang kemarin 12 ya. orang Iya, ya. 12 orang dengan kurang lebih 2 tim. 2 tim. 2 tim. Ya, full. gempor kalau 1 tim ya. Benar-benar. Kasihan lah yang Iya. orang dikira cuma duduk doang, ya duduk juga butuh ini ya. Iya. Tapi Mbak malah yang divaksin yang gempor ini. Karena tim vaksin kami ini cukup perkasa. Wah luar biasa memang Iya, gitu dong. Namanya tim kesehatan kalau mereka nggak sehat gimana dengan Harus, masyarakatnya gitu iya. harus sehat Harus ya. stamina full. Harus stamina full, iya pastinya. Nah, dan juga kemarin sempat kalau nggak salah di Polsek ya? Ya, di Polsek. Di Polsek Polsek juga juga gitu ya? kita melaksanakan kegiatan vaksinasi sehubungan ya gerai vaksin karena di sana tuh khususnya untuk nakes, jadi mereka tuh tidak tersedia kan. Jadi kitalah yang melaksanakan kegiatan itu untuk beberapa hari, tapi ya, bahkan beberapa bulan. Berapa kemarin, bulan iya. ya? Sehingga ya untuk kegiatan gerai vaksin di Polsek Ya karena Lawang Kidul. karena kan kita juga lihat kan untuk inilah manfaatnya medsos dari para nakes sendiri ya. Jadi kita bisa tahu beliau-beliau ini berada di mana. Oh, kenapa mereka juga harus nge-post di sosial media mereka juga. Karena biar menginformasikan kepada warga bahwa di sini loh tempat vaksin, di sini loh tempat vaksin ya. Sempat juga serbu ke sekolah-sekolah ya. Benar Mbak, Ya. benar sekali. Jadi tim vaksinasi Puskesmas Tanjung Enim itu pada saat kita di drop vaksin yang begitu banyak kita laksanakan ke desa-desa, Ke desa-desa, ke kelurahan, kelurahan. ke sekolahan, bahkan door to door. Iya, jadi kita bentuk lagi beberapa tim inti, tim yang door to door. Bahkan kita juga mengundang kebenaran waktu itu Bapak Camat ya hadir, Bapak Camat kita laksanakan di lintas sektor. Jadi di beberapa tempat di beberapa desa, karena kita seperti kata Ibu Ocha tadi akan melaksanakan head community itu, head community. Jadi head community pada prinsipnya paling tidak 70% dari masyarakat atau warga itu kita vaksin. Wah, luar biasa untuk para tim-tim ini ya, tidak hanya ke satu tempat mereka duduk di puskesmas sendiri, tapi mereka juga terus bergerilya untuk memberikan vaksin buat kita biar tetap sehat nanti untuk menghalau si virus ini ya. Oke, dan nanti kita akan cerita lagi nih ngobrol lagi Siap, Pak Gani, siap. Dokter Masyara dan juga Mbak Ocha. Jadi buat kamu persiapkan pertanyaan, boleh pantengin terus di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Nah, kalau tadi para kaji Tanjung Enim Radio mendengarkan sebelum kita masuk lagi ada lagunya Vaksin Ayo Vaksin. Nah, itu lagunya yang bisa menyemangat buat kalian untuk ayo vaksin. Kayaknya kita mesti todong dulu nih ya. Todong dulu nih yang biasanya nyuntik, yang biasanya ngadepin obat, yang biasanya ngadepin masyarakat untuk pelayanan. Kayaknya kita minta mereka jadi penyanyi dulu kali ini ya. Boleh ya Pak Gani izin ya. Boleh Dokter Masyara juga Mbak Ocha nyanyiin dikit dong bait dari lirik lagu Vaksin Ayo Vaksin. Boleh. Refrain aja ya. Iya boleh Soalnya boleh nggak boleh. hafal. Aduh ya ampun ya biasanya itu sekarang mereka kita tuntut bernyanyi. Oke, silakan. Oke, siap ya, tim. Ya, oke. Kita refrain lagu vaksin yuk, vaksin ya. 1, 2, 3. Vaksin yuk,
Vaksin yuk, ayo kita divaksinasi. Kalahkan corona, hilangkan corona dari muka bumi dan negeri ini. Vaksin yuk, ayo kita divaksinasi. Kamu harus berani, kita harus berani, ayo kita divaksinasi. Waduh, tepuk tangannya mana? Weh. Jangan kabur ya dari siaran ini ya, setelah mendengar suara kami. Oh gitu, ternyata wah suara-suara beliau ini selain ya kerjanya jarum suntik ya ada obat-obatan, ternyata pinter nyanyi juga ya dokter Mas. Besok rekaman ya Pak Gani, jangan lupa ajak langsung ya rekaman ya. Iya nih sesuai dengan lirik lagu tadi, vaksin ayo vaksin. Nah lagunya aja santai, dokter-dokter ini tidak menakutkan ya. Nanti kita sesi kedua ada tim yang mau eksekusi ya Pak Gani ya, yang jangan kalian pikir mereka itu adalah yang sosok menyeramkan sekali. Oh tidak, di balik maskernya mereka adalah ibu-ibu yang cantik dan dokter-dokter yang cantik pastinya. Iya nih kita balik ke materi kita yaitu tentang vaksinasi ini tadi. Bahwa sudah mulai penyenangan ke sekolah-sekolah, untuk anak-anak juga sudah diinikan. Terus untuk masalah screeningnya, nah boleh nih ya menjelaskan, monggo dokter. Mbak Sarah dijelaskan bagaimana nih Dokter Mai? Ya, jadi ya untuk pelaksanaan vaksinasi itu tidak semua orang yang datang punya keinginan untuk vaksin tuh bisa langsung tiba-tiba bisa vaksin. Iya. Ya, jadi dia harus memenuhi kriteria persyaratan untuk vaksinasi yang sudah pasti sehat ya. Jadi memenuhi persyaratan kesehatan. Artinya kalaupun dia punya penyakit, dia harus sering kontrol seperti saya bicarakan sebelumnya. Minum obat teratur sehingga bisa layak. Nah untuk sampai ke fase penentuan apakah ini layak atau tidak, itu eksekusinya ada di meja screening. Selain di nanti ada meja screening yang lain, yaitu dibantu kita ada untuk nanti ke depan season selanjutnya, yaitu dari meja screening yang satunya lagi yaitu vital sign. Jadi sesudah pendaftaran itu alurnya kemudian dilakukan pemeriksaan vital sign, meliputi pemeriksaan vital sign sederhana, tekanan darah, nadi, temperatur. Ketika perawat sudah memberi catatan kondisi, dokter sampai di meja dokter akan melihat apakah ini memenuhi kriteria dari vital sign. Apabila tekanan darahnya lebih dari 180, sudah pasti nggak bisa divaksin. Gitu. Apabila temperaturnya 37,5 ke atas, itu berarti febris atau demam, juga nggak bisa. Apabila nadinya cepat, ya, jadi orang yang gugup panik, ya stres kan, mau disuntik gitu ya. Pada saat dia sampai di depan, tiba-tiba kita lihat nadinya tinggi gitu ya, misalnya 150 kali, itu juga nggak bisa saya perintahkan untuk divaksin karena membahayakan, nanti shock anafilaktik. Jadi orang-orang yang dengan tekanan darah tinggi ini nggak bisa. Nah di dalam screening itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh dokter sebagai langkah awal untuk menentukan apakah ini bisa divaksin. Misalnya apakah punya riwayat alergi obat, apakah ada alergi vaksin sebelumnya, apakah ada demam, batuk atau pilek, atau ada misalnya kalau untuk anak-anak khususnya pernah ada 7 hari ini di rumah sakit gitu ya, ada enggak keluarganya yang kena COVID atau dia sendiri punya kena COVID, ada sakit jantung, ginjal, darah tinggi, diabetes. Kemudian kalau ada riwayat asma, dia tidak sesak napas pada saat pemeriksaan ya. Kemudian apakah ada vaksinasi lain 1 bulan sebelum ini, sudah sarapan belum, dan yang penting adalah bersedia atau tidak dia divaksin saat itu. Khusus untuk lansia ada pertanyaan, 5 pertanyaan untuk penentuan kerentanan ya. Jadi apakah dia bisa berjalan 100-200 meter, bisa naik tangga 10 anak tangga, kemudian apa ada penyakit-penyakit, kalau ada lebih dari 5 penyakit juga nggak bisa juga divaksin ya. Nah dari beberapa kriteria itu, kemudian ada penurunan tidak berat badannya ya. Itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi. Kalau lebih dari 5 dari 3 pertanyaan itu dia semuanya bermasalah, maka penundaan vaksinasi untuk lansia itu. Penundaan, bukan berarti tidak ya dok ya? Jadi perbaiki dulu. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang kanker itu juga harus
dalam kondisi stabil. Untuk TB 2 minggu dia boleh vaksin tapi dengan syarat sudah 2 minggu pengobatan. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi screening itu bukan menghalangi tetapi memilah mana pasien yang mungkin langsung bisa vaksin atau ditunda dulu atau memang sama sekali tidak bisa vaksin. Jadi intinya di situ. Jadi menentukan langkah selanjutnya. Karena tanggung jawabnya nanti terletaknya di kita yang merintahkan. Jadi selanjutnya kalau sudah layak baru masuk nanti untuk di teman kita yang melakukan Di vaksinasi. tim yang Di nanti, satu tim lagi eksekusi kita. ya namanya ya dok Ya, ya. betul. Iya. Nah, berarti secara detail nih para dokter dan juga tim kesehatan ya mengecek bahwasanya mana yang harus, mana yang tidak. Jadi banyak orang yang udah deh gue nggak mau bilang jujur, pura-pura aja. Dokter tahu kan dok pastinya kan yang mana raut mukanya ya aduh ini ada rasa ketakutan. Kalaupun juga dipaksakan ya, Rika ya, justru membahayakan diri sendiri. Oh gitu ya dok? Iya, kalau misalnya tadi yang dia gugup gitu, tapi itu ketahunan ya. Tapi kalau misalnya dia kita tanya batuk enggak batuk. Tapi kan nanti akhirnya mempengaruhi dia sendiri yang merasakan nanti efeknya ya. Jadi mendingan jujur gitu ya. Nah, harus mendingan jujur. Kan Karena ditunda juga. Iya. Kalaupun juga batuk kan suruh berobat dulu, nanti sekian hari kemudian setelah sehat baru bisa vaksin. Iya, Jadi karena bukan mungkin ditolak. karena takut, Kak, saya udah ngantri. Kalau di awal-awal ya Iya, Pak Gani ya, luar biasa untuk ngantrinya. Ada yang saya lihat dari subuh udah kayak tempah ini booking kursi aja tuh kayaknya ya. Tapi sekarang luar biasa pemerintah untuk juga tim COVID tidak hanya di satu tempat puskes, tapi udah serbu vaksin itu tadi ya. Iya. Jadi inilah karena saya sudah ngantri dari tadi, kayaknya kepala saya pusing atau kondisi badan yang memang tadinya nggak tensi atau situasi yang membaik karena udah dari pagi dari subuh, udahlah nggak apa-apa deh, suntik-suntik aja dok. Taunya ada efeknya setelah divaksin ya dok ya. Iya, makanya sejauh ini belum ada vaksin yang kira-kira yang sampai fatal sekali ya, nggak ada ya namanya. Iya, pemerintah pun memberikan dosis itu tidak sembarangan, tidak hanya blabli bebo, tapi memang ada persyaratannya ya dok ya, apalagi setelah di screening melalui perawat-perawat dan kembali lagi untuk memastikannya adalah ke dokter ya. Iya. Nah sekarang sudah berapa banyak nih yang sudah dikeluarkan sama tim puskes Pak Gani? Kurang lebih lah. Kurang lebih kalau untuk capaian maksudnya. Iya pencapaiannya. Capaian kalau untuk anak sekolah itu sudah 94% untuk anak sekolah. Iya. Umur 6 sampai 11 tahun. Iya. Juga untuk remaja ya. Untuk remaja kurang lebih 90% juga. 90%. Ya, kalau untuk masyarakat umum, untuk masyarakat Kecamatan Lawang Kidul itu sudah hampir nyampe 75% saat ini. Jadi itu yang terdata di Puskesmas Tanjung Inim. Kita belum dapat data yang masyarakat Tanjung Inim divaksinasi di Puskes lain, umpamanya ke klinik Polres, Iya. ke klinik DKT, ke klinik BAM, atau masyarakat ya yang kuliah di luar dan lain sebagainya. Termasuk ada organisasi yang melaksanakan vaksinasi sendiri. Oh gitu. Ya itu, jadi itu yang terdata di Puskesmas. Mungkin kalau digabung bisa juga mencapai 80 sampai 90% itu. Iya. Untuk Lawang Kidul. Untuk Lawang Kidul ya Pak ya? Iya Mbak. Waduh, luar biasa jadi buat masyarakat Lawang Kidul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sudah divaksin. Sekarang sudah lagi maraknya untuk vaksin yang ke Booster atau yang ketiga booster, ya. booster atau yang ketiga. Satu sedikit sebelum kita lanjut ke tim berikutnya. Apakah betul kalau sekarang ini kita vaksin 1 dan 2, tetapi ada masa tenggang waktunya kita harus vaksin ulang ke 1, balik lagi ke 1. Benar-benar. Ya seandainya dia vaksin 1, ingin vaksin 2, lebih dari 6 bulan ya. Lebih dari 6 bulan itu ya jadi kita kembali itu dianggap vaksin yang berikutnya itu dianggap vaksin 1. Drop out ya, karena dia udah drop out. Karena di situ kalau untuk Pfizer umpamanya dia cuma 28 hari ya. Jadi kalau dia lebih dari 6 bulan jadi dia termasuk drop out. Harus jadi dia balik kembali lagi. dosis 1 lagi. Oh, nah, boleh dengan vaksin yang lain ya.
atau ya yang sekarang ini yang seperti kata Ibu Ocha Ratu Agung tadi, itu vaksinnya vaksin Covax atau Novavax. Novavax ya. Ya, tapi lebih familiar dengan Covax. Covax Ya, itu. Oh seperti itu. Ya, nah jadi buat para masyarakat Tanjung Enim Radio, bukan masyarakat Lawang Kidul dimanapun Anda berada, ini nih informasi yang sangat penting sekali, ini info yang terkini ya, kalau saya dengar bahwasannya berarti harus tepat. Jadi kalau kita sudah mulai vaksin ke satu, jarak waktunya tidak terlalu lama, kurang lebih 6 bulan ya, betul, Pak Gani ya. Ya, 6 bulan kita harus ada vaksin kedua. Dari vaksin kedua ada jarak lagi kita harus booster. Nah kalau seandainya 1, 2 sudah dilakukan sesuai rules, maksudnya waktu yang memang sudah pas, tiba-tiba mau ketiga ini kamu melewati batas atau tidak tepat, you must to back again. Awal lagi. Ya awal lagi ya, kamu harus kembali ke awal lagi, yang akhirnya vaksin satu lagi ya. Benar-benar, jadi dari himbauan pemerintah itu sekarang ini sudah dilonggarkan untuk protokol kesehatannya masih tetap. Jadi himbauan kita kepada masyarakat, ayo kita vaksinasi. Selagi vaksinasi mudah didapat, gratis dan insya Allah aman, nyaman dan halal. Halal, aduh, aman, nyaman dan halal ya. Aduh terima kasih banyak untuk Pak Gani, Ibu Dr. Masyara juga Mbak Ocha yang sudah memberikan informasi di awal ya tentang vaksin dan fungsinya apa aja, tujuan kita apa aja, pencapaian sudah dilakukan. Nanti kita akan mengobrol tentang bagaimana eksekusi. Nah nanti kita jangan kemana-mana, jangan kabur dulu mereka bertiga. Nanti akan kita undang di sesi terakhir, mereka akan bergabung. Seberapa hebohnya nih para tim ini di luar dari ketika tidak menjalankan tugas sebagai tim vaksinasi dari Puskesmas Tanjung Enim, kita akan mengulik kebiasaan mereka tuh setelah vaksin tuh apa aja sih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Enim Radio. Bye, tetap tunggu. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.